لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خير خلقه وعلى آله وأصحابه المجاهدين في سبيله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، حضرة الأعزاء والكرماء والعلماء yang panjenenganipun Al-Mukarram Bahyai Fadul Hijab, pengurus BJNU Nahdlatul Ulama, sami ampun penasihatnya ini Ustaz Syarif, ugi sekaligus MUI Kabupaten Malang. Wabil khusus panjenenganipun ugi panjenenganipun Raisul Mamlekah panjenenganipun Haji Sanusi, menika kiai asline kiai. Masalahnya nopo bulan pun nanti nerima ijazah saking panjenenganipun mesti ini. Bagaimana jenengan lo pengen ijazah monggo. Ugi sedaya jamaah Nurul Mustafa, sedaya pengurus-pengurus saking pundi mawon ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Sedaya hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wonten kesempatan menika monggo kita sareng-sareng tansah puji syukur wonten masakan Allah Subhanahu wa taala dene menapa kula sobatkan sedaya dalu menika boten kados biasanipun. Kita saged berwajah kalian bupati kita nggih sing mimpin negara Malang, ditungaaken muga panjang umur nggih ya Allah. Amin selalu sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Dikiring bareng karo kanjeng Nabi Muhammad menuju surga. Amin Allahumma amin. Terus Malang kebal dan thayyibah walaupun cuma di panjenengan sedaya. Kula makili Nurul Anwar matur suwun Nurul Mustafa wakil jamaah sedaya kawula ucapaken marhaban bi hudurikum panjenenganipun Haji Sanusi. Masykuron, terima kasih atas rawuh panjenengan sedaya dengan saged dipun sarang saged kathah dipun tunggu jamaah menika mulai sore wau anu insyaallah nggih. Kula minangkani Nurul Mustafa saestu nyuwun pangapunten dhateng panjenengan sedaya, wabil khusus saking panjenenganipun Bapak Sanusi selaku Bupati Malang. Boten wonten ingkang kawula ucapaken namung ucapan jazakumullah asal jazaa min rabbil alamin. Kula ugi nyuwun pangapunten saking sedaya hadirin wal hadirat dinten iki. Kula kinten mawon niku pun nampa nggih. Niki wau pun nampa, tempatnya pun nampa rumah kula. Tapi alhamdulillah kenyataan nggih ngeten iki kawaten ngapunten sedaya nggih. Kula boten saged salaman kali panjenengan sedaya pangapunten. Nika kangge pengurus, ayo padha mikir bareng-bareng sok untuk tahun depan ditambahi proyektor nggih. Pangapunten ingkang agung khusus kagem rengga kagem panjenenganipun Abah Sanusi nggih. Kula aturaken seribu terima kasih. Kula akhirnya bil taufiq wal hidayah wa bi ridha wal inayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu nuwun dipun aturaken matur kesuburan. Hadirin hadirat rahimakumullah. Sambutan yang kedua
sambutan dari Bapak Bupati Malang, Jabatan Majelis Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Sanusi MM, Kaula Sumber. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, para masyayikh, para habaib, para sepuh, para sepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus orang tua kita, sepuh kita, Romo Yai Fatul Hijjah, Mustasyar MU Kabupaten Malang, Dulu Surya MU, dan juga Ketua MUI Kabupaten Malang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Amin, amin. Walaupun sudah sepuh, tidak pernah sakit. Panjang umur, sehat walafiat. Barokah di dunia wal akhirat. Dan para kiai yang lain yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Pak Camat, Pak Kenamin, Pak Kapolsek, Pak Kepala Desa Kecamatan Kambari, para jemaah hadirin wal hadirat rahmatullah. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita diberi sehat walafiat, tidak kurang satu apapun bisa hadir ke majelis sholawat Nurul Mustafa. Mudah-mudahan kehadiran kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengarahkan kita ke jalan kebenaran. Para kiai hadirin yang saya hormati, saya Bupati Malang menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh masyarakat dan para kiai dan panitia yang telah mengadakan kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini kita semua dicatat sebagai hamba Allah yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Yang akan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai modal dasar kabupaten atau negara yang akan diridhoi dan diberi barokah dari langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ciri-cirinya orang yang beriman dan bertakwa adalah menjalankan apa yang dikehendaki Allah dan menjauhi dari yang dilarang. Dan malam hari ini kita semua menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan kegiatan sholawat dan zikir dan istighfar. Dan mudah-mudahan sholawat dan zikir kita yang kita lakukan dijabah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para bapak, para ibu yang saya hormati, saya Bupati Malang itu menjalankan ikhtiar tauhid sesuai dengan amanah pemerintah untuk mensejahterakan rakyat Kabupaten Malang dengan membagi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk kepentingan masyarakat, antara lain untuk pembangunan jalan, pembangunan yang lain yang menjadi kebutuhan masyarakat, yang tujuannya untuk kesejahteraan. Tetapi hakikat kesejahteraan itu akan diberikan hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-insan bitakdir, wallahu bitakdir. Saya manusia hanya berusaha
tapi hasil manfaatnya adalah takdirnya Gusti Allah. Jadi pada hakikatnya kita semua ini secara dohir itu berikhtiar melaksanakan teori teknologi sesuai dengan kemajuan zaman, tetapi titik akhir dari semua usaha dan teknologi itu jarang sejalan atau ada benang merahnya kecuali mendapat ridho dan takdirnya Gusti Allah. Sebab apa yang terjadi di dunia ini tidak lepas dari apa yang telah diskenario Gusti Allah. Tapi masyarakat modern sudah banyak melupakan bahwa di balik kecanggihan teknologi disitulah takdir Gusti Allah, kehendak Gusti Allah dan ketentuan Gusti Allah yang berlaku. Tetapi manusia banyak yang lupa, yang pada akhirnya kecanggihan dan kemajuan teknologi bukan untuk kesejahteraan, tetapi yang terjadi adalah kehancuran terhadap dunia. Sekarang kita ketahui bersama di Palestina, di Gaza lagi diporak-porandakan oleh yang namanya Israel, orang Yahudi yang selalu tidak ridho kalau orang Islam, orang mukmin ini maju. Maka kita doakan semoga warga muslim di Palestina dilindungi oleh Allah dan diberi jalan yang terbaik oleh Allah dan mendapat pertolongan Allah, dan semoga musuh-musuh orang muslim yang ada di Palestina itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari kecanggihan teknologi itu sudah banyak yang pada akhirnya menyebabkan malapetaka, tetapi kita banyak yang tidak sadar. Hanya orang yang beriman, yang bertakwa, menyadari, memahami Al-Quran dan Hadis, sehingga apa yang kita lakukan, kita doakan, kita laksanakan bareng-bareng ini, inilah yang hakikatnya yang mendatangkan kebahagiaan, ketentraman dan kenyamanan serta keamanan, yaitu zikir, berdoa kepada Allah, baca istighfar dan baca sholawat kepada Rasulullah. Insya Allah kalau tidak salah para kiai ketika ada COVID kumpul di Gubernur bersama Panglima TNI yang memberi tausiah dari Anwar Iskandar di Kediri, dan saya ingat beliau menyebutkan bahwa kalau kita ingin selamat dari siksanya Allah, dari cobaannya Allah, itu harus selalu baca sholawat dan baca istighfar yang difirmankan oleh Allah dalam surat Al-Anfal ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan inilah yang malam hari ini dikerjakan oleh para kiai di bawah asuhan kiai yang ada di sini. Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak memberikan cobaan azab kepada manusia yang ketika manusia itu bersama Rasulullah, yaitu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun, dan Allah tidak akan memberikan cobaan siksaan kepada manusia ketika beristighfar, baca astagfirullah. Karena dengan baca sholawat sekali Allah berikan sholawat kepada kita 10 kali. Jadi orang baca sholawat ini yang beruntung bukan
bupatinya bukan kiainya tapi masing-masing yang berutun, tapi yang banyak utunnya kiai karena yang mengajar ya. Rasulullah bersabda, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra shalawati. Panjenengan maca selawat kulaan selawat pisan dibalekno kali Gusti Allah ping 10. Kurang opo Gusti Allah niki sayangnya kepada kita cuma baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah balekno selawat kepada kita 10 kali. Dan ini pirang puluh kali ribuan selawat dibacakan dan ribuan barokah, ribuan selawat, ribuan keselamatan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Insyaallah yang hadir ikut baca selawat Nurul Mustafa semuanya sehat walafiat, akeh rezeki ini gak kurang apa-apa. Karena ini ajaran Al-Quran dan ajaran Al-Hadis. Jika orang baca istighfar, selalu baca istighfar, insya Allah tidak akan pernah dapat kesulitan. Karena dijamin oleh Rasulullah, dijanjikan oleh Rasulullah, man lazimal istighfar, sapa wong kang selalu terus menerus mulazamah, jadi terusan maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, sak gelemi, sak ingetnya, sak mampunya, sak kuasane istighfar gak berhenti-henti. Itu jenenge terus menerus maca istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Lek wong jeleng maca ngono istighfar terus, ibu-ibu ya, man lazimal istighfar, sapa wong terus menerus baca istighfar, ja'alallahu fi kulli dhaiqin makhraja, nek duwe kesulitan, duwe masalah, oleh Allah diberikan jalan keluar yang terbaik. Jadi orang yang selalu baca istighfar, insya Allah dalam kehidupannya tidak pernah mendapat kesulitan, selalu dibantu oleh Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Man lazimal istighfar ja'alallahu fi kulli dhaiqin makhraja wa fi kulli hammin faraja, nek duwe kesumpekan diberi jalan, dibudari sumpeknya jadi kesenangan. Dan yang ketiga, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki yang tidak terduga. Insyaallah jamaah Nurul Mustafa insyaallah dan saya pastikan tidak pernah kekurangan, insyaallah cukup. Karena menurut Rasulullah, menurut hadisnya Rasulullah, orang kaya itu orang sing sugih bukan akeh hartane tetapi cukup. Hati ini marem, hati ini seneng, nikulah orang yang sebenarnya orang yang kaya. Terus Kiai Roma Irama, kaya itu adalah kaya hati. Itu hadisnya Rasulullah, laisal ghina bi kasratil mal walakinnal ghina dinan nafsi. Yang dinamakan orang wong sugih bukan wong akeh dunyane, akeh bondone, tetapi hatinya itu cukup. Ya. Dan cukup itu jenenge tetap melarat, masih akeh terake, akeh tebuni tapi gak merasa cukup, gak belum syukur, itu jenenge wong melarat disiksa dunia. Tapi wong cukup itu sing sugih, menikmati apa yang diterima, apa yang diberikan oleh Allah itu dinikmati. Wong kabeh wong ku mangane padha, paling yo sak sendok, karena mangan sak piring. Nggih. Ana wong mangan sak piring di pulau pisan. Mangane padha dan apa yang dinikmati itu sama, tinggal hatinya. Ketika hatinya diberi hati yang tenang, yang senang, yang bahagia, yang bersyukur kepada Allah, maka makanan ini jadi nikmat. Tapi kalau hatinya gelisah, akhir utangi, akhir kejar-kejar orang, maka setiap makan ini
rasanya tidak enak. Ya, makanya orang yang terbaik itu adalah orang yang selalu menerima apa yang diberi oleh Allah dan diberi rezeki yang cukup. Dan itulah konsep bahagia menurut Rasulullah. Ya, Rasulullah dalam setiap khutbah Jumat saya hanya mendengarkan, ya saya bukan kiai, ya dengarkan tahu kiai dilakoni. As-sa'idu man dana nafsahu wa amalan lima ba'dal maut. Itu kalau di Jumat-Jumat ya, di desa saya setiap Jumat mesti itu yang diwaca yang saya sampaikan oleh tadi. Jadi orang yang bahagia itu orang yang mampu mengendalikan nafsunya, tidak berlebihan, dan nafsunya dikendalikan sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis, wa amala lima ba'dal maut, dan berbuat untuk kehidupan setelah mati. Artinya kehidupannya itu selalu bernilai ibadah dengan niat ibadah kepada Allah. Maka setiap yang dilakukan itu diniati lillahi ta'ala, karena innamal a'malu binniyat. Setiap pekerjaan kita itu akan bernilai ibadah kalau diniati dengan benar. Ini yang selalu dilaksanakan oleh para santri, para kiai, sehingga kiai dan santri itu tidak pernah mengeluh terhadap kehidupan dunia ini, tetapi selalu dinikmati dan bersyukur terhadap apa yang diterima oleh Allah dari Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kita mau bersyukur, itu Allah tambahkan nikmatnya, artinya kita menikmati apa yang diberikan oleh Allah. Wala in kafartum, kurangai kalau kufur terhadap nikmat Allah, tidak menikmati, inna azabi lasyadid, itu dari siksaan. Tak pernah bahagia, tetapi nelongso terus terhadap nikmatnya Allah, karena hati kita kufur, tidak mau menikmati yang kita dapatkan. Jadi dalam hidup ini harus kita pandai bersyukur, kita mau menikmati, dan insya Allah dengan kita selalu beriman dan bertakwa kepada Allah, ini Allah akan berikan kemudahan dalam setiap kegiatan kita. Dalam surah Al-Quran, ayat Al-Quran, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ard walakin kazzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, kalau warga desa, warga kabupaten, warga negara, amanu wattaqau, beriman dan bertakwa. Amanu itu beriman, terus yai itu yang disebut iman adalah tasdiqun bil qalbi, itu hati percaya bahwa Tuhan, bahwa pengiran itu hanya Allah. Wa aqwalun bil lisan, lalu diucapkan dengan lisan, dengan biqauli asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu baca syahadat, orang itu beriman lalu baca syahadat jadi Islam. Wa aqwalun bil arkan, dan dilaksanakan dengan kegiatan atau perbuatan yang sholat, puasa, zakat, dan haji, dan seterusnya. Itu yang namanya iman sempurna. Jadi iman di dalam batin dengan hati saja itu tidak cukup. Yang namanya iman harus tiga-tiganya berjalan seiringan. Di batin toh itu jadinya aliran kebatinan. Nah, dan sampai mengikuti aliran kebatinan, yo kabeh batinan. Mangan batinan, saya jamin 3 hari kaliran. Jadi skoni. Bertakwa itu yang arti istilahnya imtithalul awamiri wa ijtinabun nawahi,
itu menjalankan yang diperintah oleh Allah dan menjauhi yang dilarang. Dan ketika orang mampu warganya beriman dan bertakwa, maka janjinya Allah di Al-Quran dan itu pasti terjadi. La fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard. Allah berikan barokah dari langit dan bumi, sehingga apa yang dari langit jadi barokah, jadi hujan yang manfaat, yang keluar dari bumi tebu-tebu ini kabeh pertanian ini jadi api. Itu yang dalam beriman dan bertakwa. Tapi kalau tidak konsep itu pasti tidak akan jadi barokah. Ya, karena Allah berfirman walakin kadzabu, tetapi kebanyakan orang tidak percaya bahwa asli rezeki itu dari Gusti Allah. Dengan syarat Allah berikan rezeki beriman dan bertakwa, banyak orang yang tidak menjalankan itu. Terus pokoknya teori dijalankan apa yang terjadi. Walakin kadzabu, kalau mereka ingkar, fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, aku berikan siksaan kepada mereka sesuai dengan yang mereka kerjakan. Maka hari ini di televisi maupun di medsos, bencana-bencana di mana-mana terjadi. Bahkan terakhir ini yang banyak adalah bencana dekadensi moral. Moralnya bangsa Indonesia sekarang ini sudah keterlaluan. Murid mempiling guru, guru mempiling murid, murid ngerteni guru, guru ngerteni murid. Ini sudah banyak terjadi. Na'udzubillah. Nah, ini musibah besar terhadap negara kita. Dan yang namanya korupsi di mana-mana dibeberkan. Ya, saya tadi baru lihat di televisi kabeh rumahnya ya, sampai itu Menteri Pertanian ya, SDL digeledah ketemu cek 2 triliun, ketemu duit 37 miliar kemana wong situ duit negara tindakno waya dikekno petani malah dibagi. Tadi saya kata Pak Ganjar bahwa negara ini tidak mau baik karena kakek korupsi. Kita doakan para koruptor itu diberi hidayah oleh Allah kembali kepada jalan yang benar sehingga Indonesia menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dan insya Allah Kabupaten Malang mulai apik dibantu pusat, sebab Kabupaten Malang oleh dekengan pusat. Ya. Jalan teko Kalipare Karangkates nang Donomulyo sudah dibangun pusat 80 miliar kabeh. Itu teko bupati, teko pusat tapi sing golek bupati. Ganjaran ini sih barangnya ya bupati jangan sing golek. Teko Kepanjen nanti sampai mana itu Keliep, insya Allah nanti tahun depan kita selesaikan semua. Dari Kondalki ke Balikambang juga dapat cekengan pusat, itu dibangun 490 miliar dari 20 meter dari jalan nasional. Untuk air bersih ini bertahap, mulai Sumawi sekarang sudah dikerjakan sama bidangnya. Nanti tahun 2024 itu mulai Bantul, Pakak, Kalipari dan ini bantuan air bersih 250 miliar. Jadi insya Allah kedepannya untuk kebutuhan air bersih barokah doanya, barokahnya sholawat Nurul Mustafa diterima Gusti Allah. Insya Allah orang Malang Selatan semakin sejahtera, semakin barokah. Amin. Allahumma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jadi ingin akhir rezeki ini, akhir mojo sholawat, akhir mojo
istighfar, insya Allah hidup kita selamat fitni wa dunia wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ampun nuhun yai, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan kepada penyanyi Bapak Dr. Suci Muhammad Sanusi MM selaku Bupati Malang.